안녕하세요. 네, 오늘 이제 제가 조금 가르쳐 주려고요. Jadi kita hari ini bakal belajar mengenai sebentar ya, 학교 생활. 이거는 학교 생활이라고요. judulnya 학교 생활. Jadi nanti kita bakal belajar mengenai 말하기, 듣기, 읽기, dan 쓰기. 말하기 itu artinya berbicara. Deki artinya mendengarkan, ilki artinya membaca, seki artinya menulis. Jadi, untuk maraginya, pemberitahuan tentang pertemuan sekolah, pembicaraan rencana semester. Dekinya untuk mendengarkan penjelasan mengenai pilihan jurusan, mendengar percakapan mengenai festival sekolah. Ilkinya membaca petunjuk pertukaran bahasa, membaca pemberitahuan keanggotaan perkumpulan, seginya menulis petunjuk fasilitas sekolah, dan menulis rencana kegiatan di universitas. Dan kita akan menghafal atau memorize OHI atau kosakata yang berkaitan dengan perkuliahan, kosakata berkaitan dengan kehidupan mahasiswa dan kegiatan sekolah. Nah, untuk 문법 atau tata bahasanya, kita bakal belajar di bab 1 ini yaitu 밖에 일하고 하다, 되다로 리을 생각이다. Kalau budayanya kita bakalan mempelajari perbandingan sistem perguruan tinggi Korea dan Indonesia. Gitu ya. Jadi ini aku bentar, mau tunjukin ke kalian, mau bacain ini apa? 위의 사진은 대학 생활의 어떤 모습에 관한 것입니까? Jadi foto-foto di atas ini tentang kehidupan tentang kehidupan perkuliahan, ya kan? Nah, seperti apa? eh apa namanya bentuknya nanti kita bakalan belajar juga. 여러분은 대학 생활에서 꼭 하려는 것이 있습니까? Kalau kalian nanti masuk ke perguruan tinggi, kehidupan perguruan tinggi apa yang pingin banget dilakukan, pingin banget dikerjakan? 어떤 활동을 해보고 싶습니까? Mau ngikutin kegiatan yang seperti apa? Kegiatan volunteer yang seperti apa? Kegiatan ekstrakurikuler yang seperti apa? Suap 관련 어휘. Kosakata berkaitan dengan perkuliahan. Yang pertama adalah 학기, semester, 과목, mata kuliah, 학점, SKS, 강의실, ruang kelas, 휴강, kuliah yang ditiadakan, 종강, akhir kelas atau pekerjaan atau kelas penutup, 중간고사, itu ujian tengah semester, 기말고사, ujian akhir semester. 학과 사무실, kantor jurusan, 조교, asisten. 수강하다, mengikuti kuliah. 수강 신청하다, mendaftar kuliah. 강의를 듣다, mendengarkan kuliah atau mendengarkan kelas, mendengarkan pengajaran. 청강하다, ikut kuliah tanpa SKS. 보고서를 제출하다, itu mengumpulkan laporan. 시험을 보다, mengikuti ujian gitu ya. Jadi teman-teman bisa bantu, bukan bantu sih, maksudnya bisa mulai diingat, dihafalkan beberapa kosakata yang berkaitan dengan perkuliahan gitu. Ini aku kasih contoh juga ya, 중간 고사. 고사 itu artinya ujian. Nah, 중간 itu tengah kan gitu. Terus 기말 itu akhir. 기말 itu akhir ya. Jadi 기말고사 ujian akhir semester, 중간고사 ujian tengah semester, 기말고사 ujian akhir semester. Terus sugang hada mengikuti kuliah, sugang itu kuliahan gitu. Jadi sugang hada itu mengikuti kuliahnya secara general gitu. Jadi kayak kalau misalnya cerita-cerita ke teman, aku ada ikut kuliah, aku harus kuliah kayak itu, bilangnya bisa, 나 수강해야겠어, 네. 오늘 내가 수강해야겠어. Mengikuti kuliah secara ini ya,
abstrak ya. Jadi nggak spesifik kamu mau ikut kelas atau mau apa. Intinya ngikuti kegiatan kuliahnya itu sendiri gitu. Terus bedanya apa sama Kange? Kange ini sebenarnya kayak eh kelas yang diajarkan oleh profesor. Jadi ngomongnya itu Kangere. Kangere 듣고 있어. Kangere 잘 듣고 있어요. Itu juga bisa dipakai untuk menyatakan bahwa kalian atau Anda sedang mengikuti kelas atau mendengarkan kuliah mata pelajaran kuliah ini dengan baik gitu. 대, 대학 생활 관련 오이. Ini berkaitan dengan mahasiswa. Tadi kan dengan perkuliahan. 등록금. 등록금 itu biaya sekolah. 신학기, semester baru. Tadi kan semester haki. Nah, baru itu sin. Jadi, kalau mau istilahnya nambahin sesuatu dengan kata baru, itu tinggal tambahin sin. Kayak hakseng. Hakseng itu murid. Sin hakseng itu murid baru. Gitu kan. Terus untuk sinbai atau sepatu, sinbai. Sinip. Sinipseng. Gitu. Ini kan. 새내기, 신입생, anak baru gitu. Terus next ini ada jihakseng atau siswa atau mahasiswa yang sedang ikut kuliah tanpa siswa baru gitu. Jurupseng, alumni, 동아리, klub, 입학하다, masuk kuliah, 졸업하다, lulus, 등록하다, registrasi, 장학금을 받다, menerima beasiswa. Jadi, 장학금 itu beasiswa artinya. Terus 장학을 받다 berarti menerima beasiswa. 등록 itu registrasi. Jadi kalau misalnya 등록 gem itu biaya ya biasanya. Biaya itu biasa pakai gem atau bi gitu. 등록 gem itu biaya registrasi. 동아리 itu klub, 입학하다 itu masuk kuliah. ip itu berarti memasuki gitu. Terus kalau istilahnya masuk kantor atau pekerjaan baru biasanya IPSA. Jadi ip masuk itu sendiri dan 회사. 회사 yaitu perusahaan 입사하다 gitu. 졸업하다 berarti lulus. 졸업생, kan seng dari hakseng. Murid yang sudah lulus kan. 졸업 itu kan lulus, 졸업하다. Jadi murid yang sudah lulus dibilangnya alumni gitu. Terus untuk Hakyo Hengsa atau kegiatan sekolah Hengsa itu kegiatan Hakyo itu sekolah seperti yang bisa dilihat di sini Iphaksik. Iphaksik itu sik itu seperti istilahnya upacara ya. Jadi haksik, sik itu ada sik-siknya itu upacara. Ipak berarti tadi masuk sekolah. Terus orientasi, sik. Nah ini ada siknya lagi kan. Upacara wisuda kayak gitu intinya. Ceyuk ini festival olahraga Dewi ini kayak festival gitu. MT. Ngomongnya MT ya mereka kalau aspek yang berpeloncoan itu. 발표, 발표회 itu konferensi, 축제, festival. Terus ada Sanhwe, ini upacara mengucapkan terima kasih kepada guru. Sinipseng Hwanyonghwe, penyambutan mahasiswa baru. Hwanyong itu penyambutan ya kan, atau kayak selamat datang. Hwanyonghamnida, itu selamat datang. Sinip tadi, Sinipseng, Sinipseng ini ya anak baru. Jurupseng Hwangsonghwe, pelepasan alumni. Hwangsong ini pelepasan keluar ya gitu. Kalau Hwanyong ke dalam, yaitu berarti penyambutan penerimaan. Kalau Hansong itu keluar pelepasan, pengiriman seseorang kayak gitu. Nah, 기본 문법, 밖에. 밖에 ini digunakan untuk apa? Dia tuh digunakan setelah kata benda ataupun keterangan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sendiri berarti kata bake ini berarti hanya gitu. Jadi dia ini menunjukkan tidak adanya kemungkinan atau pilihan lain dan hanya menyisakan satu peluang. Nah, kalau kalian pernah dengar kata man ini
itu sebenarnya hampir mirip dengan bake ya. Cuman penggunaannya itu agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya man ini bisa ditulis untuk semua penggunaan. Kayak misalnya 난 저는 밥만 먹었어요. 밥만. Atau 저는 물만 마실게요. Nah, kalau bake ini lebih ke kalimat yang kalau di sini afirmatif ataupun negasi. Bentar. Kalau bake ini bisa dipakainya untuk kalimat negasi aja. Kalau man itu afirmatif ataupun negasi. Dalam arti afirmatif itu untuk menanyakan kembali juga kayak 너 밥만 먹을 거야? Itu bisa juga. contohnya 시험 시간이 5분밖에 안 남았어요. Ini ya kalimat pertama. 시험 시간이 5분밖에 안 남았어요. 시험 itu ujian, sigan itu waktu, 5분, 5 menit pakai. Itu tadi ya, tadi artinya hanya, nggak sampai 5 menit, 안 남았어요, tersisa. Jadi waktu untuk ujian itu nggak lebih dari 5 menit gitu, hanya 5 menit gitu. Kalimat kedua, 보고서를 제출한 사람이 반밖에 안 돼요. 보고서를 제출한 사람이 반밖에 안 돼요. 보고서 itu artinya laporan, 제출하다 itu tadi kita sudah belajar ya. Iya nggak sih? Tadi kita udah belajar nggak sih 제출하다. Nih ya, mengumpulkan atau istilahnya ya mengumpulkan sih. 반밖에 안 돼요. Jadi nggak sampai dari setengah. Mungkin di kelas, kalau di kelas ya, gusur jajaran salam이 반밖에 안 돼요. Terus kalimat ketiga, 이번 시험에서 한 개밖에 안 틀렸어요. 이번 시험에서 한 개밖에 안 틀렸어요. Jadi dia cuma salahnya satu, 한 개밖에 안 틀렸어요. Gitu. 볼펜 좀 빌려주세요. Ini contoh kalimat yang kayak ngomong gitu ya. Kayak istilahnya diskusi, apa sih? Percakapan. Jadi si A bilang 볼펜 좀 빌려주세요. Yang B ngomong 저도 볼펜이 하나밖에 없어요. 미안해요. Jadi kayak yang A bilang tolong dong minjem bolpen. Terus si B bilang maaf bolpennya cuma ada satu, hanya ada satu. eh Apa ya? Apalagi ya, cuma ada satu, hanya ada satu, nggak ada yang lain gitu. Misalnya satu doang nih nggak ada yang lain gitu. 미안해요, maaf ya. 왜 그렇게 안 먹어요? Si A bilang 왜 그렇게 안 먹어요? Yang B bilang 긴장이 돼서 조금밖에 못 먹었어요. 긴장 itu deg-degan ya. 왜 그렇게 안 먹어요? Kenapa kamu kok dikit banget makannya gitu. 긴장이 돼서 karena aku deg-degan, khawatir gitu. 조금 밖에 못 먹겠어요. Jadi cuman sedikit, hanya sedikit gitu. Cuma sedikit nggak bisa makan lagi gitu intinya ya. Itu bake. Terus untuk iraku hata itu diletakkan di belakang nomina atau kata benda. Dalam bahasa Indonesia berarti disebut atau dipanggil dan digunakan saat memperkenalkan diri sendiri atau orang lain. Bisa juga digunakan untuk menyebutkan nama suatu barang. Di belakang vokal digunakan ragu, sedangkan di belakang konsonan digunakan iraku gitu. Vokal itu tahu ya kayak bada, bada, bada itu laut, bada라고 해요. Atau namanya Hasan gitu. Jadi 제 이름은 하산이라고 합니다. Itu bisa juga digunakan pas kayak gitu. Kita coba lihat contoh kalimatnya. 처음 뵙겠습니다. 저는 와완이라고 합니다. Contoh yang tadi ya. 저는 와완이라고 합니다. Namanya wawan karena dia di sini diakhiri dengan huruf N atau konsonan, dia ditambahnya i라고 gitu. 처음 뵙겠습니다. 저는 와완이라고 합니다. 이 사람은 제 친구 조민재라고 해요. 이 사람은 제 친구 조민재라고 해요. Ini teman si A memperkenalkan temennya gitu.
kenalin dong orang ini itu temanku namanya 조민재. 조민재. 조민재라고 해요. 신입생을 인도네시아 말로 anak baru라고 해요. Jadi untuk memperkenalkan sesuatu atau kayak menjelaskan sesuatu hal yang isinya ditanda kutip gitu ya. Ini loh namanya kursi atau namanya apa gitu. Nggak mesti perbedaan bahasa. Kalau di sini kan dari misalnya si A ini memperkenalkan si B yang orang Korea tentang bahasa Indonesia. Jadi anak baru rakuheo. Kalau misalnya ini ada kalimat yang atau kata-kata gaul gitu yang kayak temennya yang nggak tahu gitu. Terus dia menjelaskan tuh ke temennya, misalnya gaul. Gaul itu apa sih? Gaul itu adalah kata yang dipakai untuk orang-orang yang bisa deket dengan orang dengan cepat kayak gitu. Nah, biasa mereka bilangnya kayak gitu. Contohnya tadi ditanya sinip생을 sinip생은 뭐예요? Kalau misalnya ditanya ya sinip생 itu apa? Eee, kalau bahasa Korea kan tata bahasanya nggak dibalik ya. Jadi dia bilang 대학교 입학한 학생들을 학생들이 신입생이라고 해요. Bisa dipakai gitu. Coba aku tulis sini ya. Nah, eee, ini kan anak baru itu kan bahasa Indonesia banget ya. Cuman kalau misalnya dia nggak mau tanya apa sih bahasa Indonesia, nggak tanya, cuman dia tanya tentang sesuatu, 신입생은 뭐예요? misal 신입생은 뭐예요? Gitu. 입학하게 된 학생들이 신입 ini 입학하게 된 학생들이 신입생이라고 해요. Misalnya nih kalian tanya ke teman kalian atau ke guru Korea kalian, 선생님, 신입생은 무슨 뜻이에요? Gini kan. Terus si gurunya karena nggak bisa bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa Indonesia, dia menjelaskan pakai bahasa Korea. Dengan cara biasa dibalik memang kalau bahasa Korea. 입학하게 된 학생들이 신입생이라고 해요. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, ini percakapan dua orang lagi. Bisa dicoba dulu, aku kasih waktu 2 menit ya.
Bentar ya. Ini saya reshare lagi. Oke, jadi ini bisa aku bantu baca juga ya. 한국말로 이것을 뭐라고 해요? 지하철이라고 해요. 한국말로 이것을 뭐라고 해요? 지하철이라고 해요. 유진 씨가 다니는 회사 이름이 뭐예요? 한국 상사라고 하는 회사예요. 한국 상사라고 하는 회사예요. 유진 씨가 다니는 회사 이름이 뭐예요? 한국 상사라고 하는 회사예요. Tuh ya. Terus untuk G-되다. Digunakan setelah kata kerja atau sifat. Dipakai untuk menyatakan bahwa akibat faktor eksternal sebuah situasi terjadi atau berubah. Bertolak belakang dengan harapan dan keinginan subjek pelaku. Gitu. Jadi ini tuh dipakainya bersama dengan kata kerja atau sifat. Nah, jika situasi yang kalian mau katakan atau mau jelaskan itu berubah ya, entah itu karena orang luar atau faktor eksternal atau situasi di luar, ini ada perubahan aja, itu pakainya gitu ya. Contohnya, 이번 학기에 장학금을 받게 됐어요. 이번 학기에, 이번 학기에는 장학금을 받게 되었어요. 됐어요, 되었어요. Itu semua sama ya. Jadi sebelumnya, semester ini kan Haki ini kan semester ya. Semester sebelumnya itu aku nggak dapat beasiswa Jangakem. Tapi semester ini berubah gitu. Jadi mendapatkan beasiswa. Jadi 이번 학기에는 장학금을 받게 되었어요. 컴퓨터 게임을 시작하면 계속 하게 돼요. Jadi ini awalnya yang nggak pernah main komputer, tiba-tiba main komputer. Dia bilang 컴퓨터 게임을 시작하면 계속 하게 돼요. Jadi keterusan gitu. 건강이 나빠져서 운동을 하게 됐어요. Nah, kalau udah apa namanya? Beliau ini orangnya ini kesehatannya jadi kurang baik, menurun gitu. Makanya yang awalnya nggak pernah olahraga, jadi sekarang olahraga, 운동을 하게 됐어요. Gitu dah. Terus si AB ini aku kasih sekitar 1 menit buat kalian bisa baca sendiri dulu ya. 1 menit. Oke, aku bantu baca ya. 언제부터 아르바이트를 하게 됐어요? 지난달부터 하게 됐어요. Jadi awalnya dia nggak 알바이트 itu artinya part-timer ya. 언제부터 아르바이트를 하게 됐어요? 지난달부터 하게 됐어요. Jadi mulai bulan kemarin mulai gitu. 부디 씨는 김치를 잘 먹어요? 네, 처음에 못 먹었는데 이제는 잘 먹게 됐어요. Budi sih suka kimchi nggak? Budi gitu. Iya, suka. Tapi pertama-tama itu nggak terlalu suka, nggak bisa makan gitu. 먹었는데 이제는 잘 먹게 됐어요. Sekarang bisa makan dengan enak gitu, dengan nyaman, dengan suka, perasaan bahagia. Intinya pengen makan malah gitu kan. Jadi ada perbedaan situasi atau perubahan situasi. Nah, kalau liaisnya kita itu tata bahasa yang dipakai untuk apa? Pertama, dia diletakkan bersamaan atau di sebelah kata kerja, setelah kata kerja. Nah, bentuk tersebut digunakan untuk menyatakan tujuan, maksud, atau rencana. Kata yang berakhir dengan L atau huruf kata yang berkaitan dengan L atau huruf vokal menggunakan L 생각 kita, lier 생각 kita. Sedangkan yang berakhir dengan konsonan menggunakan 생각 kita. Contohnya, 책을 찾으러 도서관에 갈 생각이에요. Gitu kan. Aku mau nyari buku, makanya aku pergi ke 도서관. Ya kan? Dosokan tuh library ya. Jadi aku mau nyari buku, makanya tujuan aku
tujuan aku pergi atau dibalik biasa kan kalau misalnya bahasa Korea tujuan aku pergi ke perpustakaan adalah untuk mencari buku. 책을 찾으러 도서관에 갈 생각이에요. 수업 후에 점심을 먹을 생각이에요. Setelah Nah, tujuan aku setelah kelas adalah makan siang. Gitu. 저는 대학원에 진학, 진학할 생각인데 조언 좀 해주세요. Gitu kan. Ntar ya aku ini dulu. Tadi Jinhak Hatta itu kita udah belajar belum ya? Kalau belum belajar, aku mau jelasin juga. Nggak ada ya. Jinhak Hatta itu melanjutkan pendidikan gitu, melanjutkan edukasi kalian. Jadi, coro mana ya tadi? 저는 대학원도 S2 ya atau master degree. 진학할 생각인데 조언 좀 해주세요. 조언 itu kayak semisal kalian pengen masuk ke sekolah mana, terus apa aja yang diperlukan kan nggak begitu tahu, itu jadi diberikan 조언 atau nasihat atau masukan gitu. 이번에 무슨 수업을 들을 거예요? 한국의 연대문화 수업을 들을 생각이에요. Jadi aku bakal mendengarkan eh kehidupan di Korea atau budaya Korea yang modern gitu. Kelas budaya Korea modern gitu. Ini kan 무슨 수업, 수업 itu artinya juga kelas ya. Bisa 수업, bisa 강의, itu bisa dipakai dua-duanya. 졸업 후 계획이 있어요? 저는 부모님 일을 도울 생각이에요. 졸업 itu setelah lulus ya kan. Setelah lulus, 후 itu setelah, 전 itu sebelum. 졸업 후 계획이 있어요? 저는 부모님 일을 도울 생각이에요. 도울 itu dari membantu ya berarti ya. Gitu. Dia dari kata kata dasar dupta, dupta, membantu atau menolong. Nah, kita selesaiin bentar. Kita selesai sampai halaman 21 ini ya teman-teman ya. 알아봅시다. 말하기. 알맞은 내용과 연결하고 보기와 같이 대화를 연습해 보십시오. Contohnya, 졸업생 환송회. Ini kan tadi pelepasan alumni ya. 졸업생 환송회가 뭐예요? 졸업생을 환송하기 위한 모임. 졸업생을 환송하기 위한 모임을 졸업생 환송이라고 해요. Gitu kan? Ya tadi yang aku udah jelaskan di awal. Orientation. Ini kalian coba kerjakan sendiri, aku kasih waktu sekitar 3 menit ya.
Oke, nah udah selesai dikerjakan semuanya. Nah, kita cek satu-satu ya. Orientation. Orientation itu kita baca yang A dulu. Kita baca 선택지nya. 학과 학생과 교수님이 화합을 위해 가지는 모임. 신입생에게 학교 수업과 대학 생활에 대해 안내하는 것. 안내도 kayak menunjukkan, menjelaskan itu ya. 새로 들어온 학생. 새로 들어온 학생. 신입생을 환영하기 위한 모임. 오케이, 환영하기 위한 모임. sebentar ya. Nah, yang pasti nomor 4 ini. Ini kita ambil dulu annotation dulu. Oke. 새내기 itu 새로운 들어온 학생. Terus orientation itu 신입생을 환영하기 위한 모임. 신입생 환영회. ini tuh dan 학생과 oke. Jadi ngomongnya orientation, orientation itu 신입생을 환영. jadi ngomongnya gini, orientation이 뭐예요? gitu kan? 신입생을 환영하기 위한 모임을 orientation이라고 해요. gitu. Terus ini tanya lagi, 학과 MT가 뭐예요? 학과 학생과 교수님이 화합을 위해 가지는 모임을 학과 MT라고 해요. 또, 플러스 신입생 환영회가 뭐예요? 신입생에게 학교 수업과 대학 생활에 대해 안내하는 것을 신입생 활용회라고 해요. 또, terus 새내기. 새내기가 뭐예요? 새로 들어온 학생을 새내기라고 해요. gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Oke. Terus, nah, yang terakhir kita kerjakan sama-sama aja. 아르바이트를 하다. 저 다음 주부터 아르바이트를 하게 됐어요. 그래요? 저도 다음 달부터 아르바이트를 할 생각이에요. 장학금을 받다. 지난 학기 성적이 좋아서 이번 학기에 장학금을 받게 되었어요. 축하해요. 저도 열심히 공부해서 다음 학기에는 꼭 받을 생각이에요. 기도. 오케이. terus 사과목 수강. 과목을 수강하다. 이번 학기에 사과목을 수강하게 됐어요. 아직 수강 신청을 안 냈지만 저도 수강할 생각이에요. 저도 내 과목을 수강할 생각이에요. 동아리에 가입하다. 가입도 kayak join이야. 친구 때문에 연극 동아리에 가입하게 됐어요. 부디 씨는 동아리에 가입할 생각이 없어요? 저도 동아리 관심이 많아요. 전 춤추는 걸 좋아하니까 댄스 동아리에
가입할 생각이에요. gitu. Terus, bentar ya. 조교를 일하다. 다음 달부터 교수님 연구실에서 조교를 일하게 되었어요. 잘 됐네요. 저도 할 수 있으면 학과 사무실에서 조교로 일할 생각이에요. Gitu, oke? Gampang ya teman-teman, bisa nanti di-refresh lagi di rumah. Semoga kelas hari ini bisa membantu. 네, 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다.